Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian semua masih bersemangat. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang program linier. Kemarin kita sudah belajar tentang model matematika. Maaf kalau kemarin ibu belum memberikan video, tapi ini yang kedua ibu akan memberikan video karena ini berhubungan dengan menggambar. Kita akan menggambar, atau materi ini adalah materi tentang menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, nanti ibu akan memberikan materi berupa Word yang akan ibu post di Classroom. Nanti kamu bisa baca Word-nya, dan penjelasan di Word itu ibu videokan di sini supaya kalian lebih paham. Di dalam materi menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan di Word itu, ibu memberikan 2 buah contoh soal. Nah, kita akan membahas satu persatu contoh soal yang sudah ibu nanti postkan di Classroom. Kita bahas mulai dari contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu adalah gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan. Pertidaksamaan kita adalah 3x ditambah 3y lebih dari sama dengan 9 dan 4x ditambah 2y lebih dari sama dengan 8. Untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut, langkah pertama kita ambil dulu pertidaksamaan kita yang pertama yang ini, yaitu 3x ditambah 3y lebih dari sama dengan 9. Nah, kita ambil yang ini dulu. Kemudian kita harus membuat titik. Nanti setelah membuat titik ini, kita akan menemukan sebuah garis. Dari pertidaksamaan ini, dari pertidaksamaan 3x ditambah 3y lebih dari sama dengan 9, akan terbentuk sebuah garis. Sebuah garis ini kita bisa bentuk dengan menggunakan sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama, untuk itu kita mengambil dulu 3X ditambah 3Y, kita jadikan persamaan. Jadi pertidaksamaan yang ada di sini, kita jadikan persamaan dulu untuk mendapatkan titik-titik. Jadi kita jadikan persamaan 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Kita pakai sumbu. Sumbunya yang pertama adalah jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Nah, untuk mengetahui berapa nilai Y-nya, ambil persamaan yang 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Kita ambil ya, 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Kemudian, karena di sini dikatakan jika X sama dengan 0, maka kita ganti nilai X menjadi 0. 3. Kita jadikan 0, kemudian ditambah 3Y sama dengan 9. 3 dikali 0 adalah 0, berarti sisa 3Y sama dengan 9. Nah, kita akan menemukan nilai Y. Y adalah 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Maka terbentuklah sebuah titik. Titik X sama dengan 0, X-nya 0, kemudian Y-nya 3. Ini adalah titik pertama dari pertidaksamaan 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Itu jika X sama dengan 0. Sekarang kita masukkan jika Y sama dengan 0, maka berapakah X-nya? Nah, untuk mengetahui nilai X, masukkan lagi persamaan yang 3X ditambah 3Y. Ambil lagi 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Sekarang nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti yang ada Y-nya kita ganti dengan 0. Kita tulis lagi kembali 3X, kemudian ditambah. Y-nya berubah menjadi 0 sama dengan 9. 3X berarti tetap 3X ditambah 3 dikali 0 adalah 0. Berarti 3X saja kita tulis, kemudian 9. Maka ketemu nilai X. Nilai X sama dengan 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Maka sama dengan 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Maka titiknya adalah 3,0.
Nah, dari kedua titik ini kita akan menggambar sebuah garis. Kita gambar dulu sebuah garis. Kita buat sumbu Y, kemudian sumbu X. Nah, kita ambil dulu yang di atas ini. Yang di atas ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu titiknya adalah 0,3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Anggap titik 3 itu ada di sini. Nah, ini adalah titik 0,3. Titik 0,3 berada di sumbu Y. Kemudian di sini sumbu X. Nah, sekarang kita lihat untuk sumbu X nilainya adalah 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Nah, dari dua buah titik ini terbentuklah satu buah garis. Kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Sekarang ibu buat garisnya, ibu hubungkan titik yang di atas ini. Nah, menjadi sebuah garis. Ini adalah garis dari pertidaksamaan 3x ditambah 3y lebih dari sama dengan 9. Nah, setelahnya kita harus mengarsir. Arsiran ini kita harus mengarsir dia ke dalam atau keluar garis. Ini garisnya nih, ini garis. Garis ini kita bisa mengarsirnya ke dalam. Ini berarti ibu katakan di dalam ya. Daerah di sini berarti daerah dalam. Ini garisnya dia di dalam garis. Kalau yang di sini berarti dia di luar garis. Di luar garis dan di dalam garis. Karena dia lebih dari berarti letaknya berada di luar garis. Di luar garis nanti. Ini ibu harus arsir. Sekarang ibu arsir, ini pulpen ibu berwarna biru. Ibu arsir tegak lurus. Jadi arsiran yang pertidaksamaan ini ibu kasih arsiran seperti ini. Sehingga dia berwarna biru adalah arsiran daerah pertidaksamaan yang pertama atau pertidaksamaan dari 3x ditambah 3y lebih dari sama dengan 9. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk kita ambil sekarang pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan kita yang kedua adalah 4x ditambah 2y lebih dari sama dengan 8. Nah, ibu ambil lagi 4x ditambah 2y lebih dari sama dengan 8. Sama dengan tadi, kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita tulis lagi kembali. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Ambil lagi kembali ini pertidaksamaannya. 4X ditambah 2Y. Sekarang kita tidak menggunakan pertidaksamaan, tapi kita menggunakan persamaan. Persamaannya ada 8. Kenapa? Karena kita membutuhkan titik. Nah, kalau sudah masukkan nilai X. X-nya sama dengan 0. Kita ganti nilai X menjadi 0. Ditambah 2Y sama dengan 8. 4 dikali 0 adalah 0. Berarti sisa 2Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka ketemu titik. Titiknya adalah X-nya 0. Y-nya 4. Nah, sekarang kita gunakan lagi jika Y sama dengan 0. Maka berapakah X-nya? Masukkan lagi persamaan yang di sini tadi. 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Sekarang Y-nya yang 0. Berarti 4X-nya tetap. Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 8. 4X kita tetap tulis kembali. 2 dikali 0 adalah 0 sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 4. Maka X sama dengan 2. Ketemu titik lagi, titiknya adalah X-nya 2, kemudian Y-nya 0. Nah, dari titik ini kita gambar lagi sebuah garis. Dari tadi sudah ibu gambar, ini adalah garis yang pertama, ibu kasih nama garis yang pertama. Kemudian sekarang kita membuat garis yang kedua. Garis yang kedua adalah ibu gunakan pulpennya tidak berwarna biru untuk membedakan antara garis pertama dan garis kedua. Ibu ambil, ibu gambar di sini saja. Sekarang titiknya adalah Y-nya 4. Ibu buat di sini 4. Ibu kasih pulpen warna merah biar tahu ini adalah garis yang kedua. Kemudian
Di sini 0,4. 0,4 ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua adalah 2,0. Berarti X-nya 2. T2 otomatis di sini tempatnya. Kemudian Y-nya 0. Ibu hubungkan titik-titik merah ini menjadi sebuah garis. Ibu hubungkan lagi nih. Nah, dari ini sudah kita gambar dua buah garis. Ada garis yang pertama berwarna biru, garis yang kedua berwarna merah. Sekarang kita tentukan, karena di sini adalah lebih dari lagi, pertidaksamaannya lebih dari, maka garisnya ada dua jenis tadi ya, garis yang di dalam dan garis yang di luar. Karena dia lebih dari, maka garisnya keluar. Ibu mengarsirnya di luar garis. Ini garisnya, garis di dalam atau garis di luar. Sekarang ibu mengarsirnya. Tadi tegak lurus, sekarang ibu mendatar. Supaya kalian bisa membedakan mana arsiran garis kedua, mana arsiran garis pertama. Karena kan kita harus menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu nanti kita lihat dari hasil arsirannya. Sekarang kalian lihat ini batasnya, ini batas garis yang kedua. Jadi nggak boleh sampai di sini. Ini batasnya, berarti harus keluar. Ini garis, nah di luar itu semuanya itu adalah daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya ini ada berapa daerah sih? Daerah ini ada 4 daerah. Ini daerah pertama. Daerah kedua, ini yang paling kecil, daerah ketiga, kemudian ini daerah yang keempat. Nah, kalau kalian lihat di sini, dimaksud dengan daerah penyelesaian apabila bertemu dua buah arsiran. Nah, kita lihat dulu di sini. Daerah yang pertama ini hanya ada satu buah arsiran berwarna biru. Warna biru ini daerah yang pertama, hanya ada satu arsiran. Karena hanya ada satu arsiran, maka dia bukan daerah penyelesaian. Yang kedua, ini tidak ada sama sekali arsiran, apalagi ini, berarti dia juga bukan daerah penyelesaian. Yang ketiga, ini hanya ada arsiran berwarna merah, berarti dia hanya ada satu arsiran. Ini juga bukan daerah penyelesaian, karena tidak bertemu dua buah arsiran. Nah, di daerah yang keempat kalian bisa lihat, di sini ada dua buah arsiran yang berwarna biru dan arsiran yang berwarna merah. Karena di daerah ini ada dua arsiran, maka inilah daerah penyelesaian. Nomor 4 ini adalah daerah penyelesaian karena bertemunya dua buah arsiran. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Jadi, kalau ibu gambar daerah penyelesaiannya yang sebenarnya ibu gambar, maka gambarnya menjadi seperti ini. Titik-titiknya tadi kita lihat, titiknya itu adalah di sini 4, kemudian di sini 3, di sini 2, di sini 3. Ibu garis lagi kembali. 3 tadi dengan 3 ya. Oke, kemudian 4 dengan 2. Oke. Nah, daerah tadi ini bukan daerah penyelesaian, ini juga bukan daerah penyelesaian, ini juga bukan daerah penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Ini adalah daerah penyelesaian kita. Ya. Yang tidak diarsir itu berarti bukan daerah penyelesaian. Nanti kalian bisa lihat gambar lebih jelasnya lagi di Word yang Ibu sampaikan. Nah, ini untuk contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2 sama langkahnya dengan tadi soal yang nomor 1. Perbedaannya adalah pada pertidaksamaan. Kalau tadi pertidaksamaan kita adalah lebih dari sama dengan. Sekarang soal nomor 2 itu adalah soal pertidaksamaan dengan kurang dari, ya. Jadi soal nomor 2 itu gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Kalau tadi kan lebih dari sama dengan, sekarang kurang dari sama dengan, nanti gambarnya berbeda. Kemudian X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Sama dengan tadi, kita langsung ambil di sini ya. Ambil dulu persamaan yang pertama. Persamaan kita yang pertama adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Nah, kita langsung ambil jika X sama dengan 0,
maka Y sama dengan berapa? Ambil X ditambah Y. Dari pertidaksamaan ini, dari kurang dari sama dengan, jadi kita samakan dulu karena ini disebut dengan persamaan untuk mendapatkan titik-titik. Nah sekarang kalau sudah X nya sama dengan 0, kita ganti nih X nya jadi 0 dan ditambah Y sama dengan 200. Y sama dengan 200, maka ada titik X nya 0, Y nya 200. Nah kalau sudah, ambil lagi jika Y seperti tadi langkah yang contoh soal nomor 1, Y nya 0, maka X nya berapa? Masukkan lagi X ditambah Y sama dengan 200. Sekarang Y nya 0, berarti X nya kita tulis Y nya sama dengan 0, maka nilai X nya berapa? X sama dengan 200. Titik berarti X nya 200, Y nya 0. Ini kan Y nya 0. Nah oke, berarti nanti titiknya adalah, kita buat gambarnya X nya 200, Y nya 200. Ini bukan gambar sebenarnya, gambar yang tepat angka-angkanya, ini hanya supaya kalian paham saja. Anggap di sini adalah 200, X-nya adalah 200, sumbu Y-nya adalah 200, sumbu X-nya juga adalah 200. Seperti tadi kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Nah, sekarang letaknya seperti tadi. Karena di sini kurang dari, kita harus menentukan arsirannya itu ke dalam atau keluar garis. Ini kan garis nih. Gue kasih nama nih garis yang pertama. Apakah dia di luar garis atau di dalam garis arsirannya? Karena ini kurang dari, berarti arsirannya tidak lagi di luar. Arsirannya berada di dalam. Karena dia kurang dari. Nah, kita kasih arsiran seperti ini. Dia berada, tadi kan di luar tuh karena dia lebih dari, sekarang karena kurang dari, arsirannya berada di dalam. Nah kalau sudah, kita ambil lagi persamaan yang ini. X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Nah kalau sudah, pakai lagi yang tadi. Jika X sama dengan 0, maka Y nya berapa? Nah kita masukkan X ditambah 5Y sama dengan 440. X nya 0 ditambah 5Y sama dengan 440. Maka Y sama dengan 440 dibagi 5. Dibagi 5. Ya. Dibagi 5 hasilnya adalah 88. Y sama dengan 88. Maka titiknya adalah 0, Y-nya adalah 88. Nah kalau sudah, masukkan lagi jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Nah kalau sudah, kita terus lagi X ditambah 5Y sama dengan 440. Kemudian X-nya, karena X-nya belum diketahui, kemudian 5, Y-nya kita masukkan 0 sama dengan 440. Berarti X sama dengan, karena 5 dikali 0 sama 0, sama dengan 0, maka sisa X-nya kita tulis, X sama dengan 440. Maka titiknya adalah 440 nilai X-nya, nilainya ada, Y-nya adalah 0. Maka titiknya adalah 440,0. Nah sekarang kita gambar lagi dengan menggunakan pulpen berwarna merah. Untuk garis yang kedua ya, garis yang kedua. Garis yang kedua Y-nya 88. Anggap di sini 88. Nah, ini nilai Y karena Y-nya ada 88. Dan nilai X-nya 440. Anggaplah di sini 440. Nah, sekarang titik-titik ini ibu hubungkan. Titik-titik ini ibu hubungkan. Nah, menjadi seperti ini. Nah, aku kasih nama ini garis yang kedua. Nah, sekarang karena ini adalah pertidaksamaan kurang dari, kita tentukan lagi apakah berada di luar garis. Ini kan garisnya nih. Apakah berada di luar garis ataukah berada di dalam garis? Karena dia kurang dari, maka dia berada di dalam garis. Tadi Ibu sudah membuat arsirannya tegak lurus. Untuk membedakan dengan garis yang kedua, maka garis yang kedua ini Ibu beri arsiran dia adalah mendatar. Nah, ini kalian bisa lihat, Ibu menggambarnya tidak boleh melewati garisnya ya. Garis yang kedua ini. Jadi kalau mau mengarsir tidak boleh melewati. Nah, ini tidak rapi, tapi yang penting kalian paham. Jadi Ibu tidak pernah melewati garisnya. Garisnya nggak boleh sampai di luar sini.
Karena kalau di luar berarti dia pertidaksamaannya bukan kurang dari, tapi lebih dari. Nah, sama dengan tadi gambar yang pertama, Ibu memberi daerah, nama-nama daerah. Nah, kita mulai dari daerah yang pertama di sini. Daerah yang pertama, kasih nama daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Jadi di dalam grafik ini ada 4 daerah. Kita harus menentukan manakah daerah penyelesaiannya. Nah, mulai kita bahas mulai dari daerah penyelesaian nomor 1. Nomor 1 ini seperti tadi Ibu katakan, jika dia hanya ada satu buah arsiran, maka itu bukan daerah penyelesaian. Nomor 1 ini tidak hanya ada satu buah garis atau hanya ada sebuah arsiran. Jadi ini bukan daerah penyelesaian. Kemudian yang nomor 2, nah kalian bisa lihat di sini ada garis berwarna biru, juga ada garis berwarna merah, sehingga bertemu dua buah arsiran. Berarti yang memenuhi syarat untuk daerah penyelesaian adalah daerah yang kedua. Kalian bisa lihat lagi daerah yang ketiga, ini hanya ada satu buah arsiran berwarna merah. Daerah keempat adalah tidak memiliki satu buah pun arsiran. Berarti daerah 1, daerah 3, dan daerah 4 bukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya adalah di daerah yang kedua. Nah, dari sini kalau Ibu ambil gambarnya, jadi kita menghilangkan daerah yang bukan daerah penyelesaian. Jadi Ibu tidak menggambar daerah 1, 4, dan 3. Ibu hanya mengambil daerah 2 saja, maka bentuk gambarnya menjadi seperti ini. Ibu gambar lagi kembali supaya lebih jelas. Karena kita hanya mengambil daerah penyelesaian, jadi kita menghilangkan 3 daerah yang bukan daerah penyelesaian. Di situ tadi ada angka 88 untuk daerah penyelesaiannya. Kemudian 200 di sini. Kemudian di sini juga 200. Kemudian di sini 440. Nah, tadi 200 itu daerah yang garis yang pertama adalah ini ya. Garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua adalah daerah yang ini. Oke. Dari sumbu Y, sumbu X. Nah, tadi mengatakan bahwa daerah 1 ini bukan daerahnya. Inilah daerah kita tadi ya, daerah 2, daerah 3 bukan, daerah 4 bukan. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sini. Jadi daerah yang sebenarnya, daerah penyelesaiannya inilah yang Ibu arsir. Daerah yang lain tidak Ibu arsir karena bukan daerah penyelesaian. Oke, jadi ini bukan daerah penyelesaian, ini bukan daerah penyelesaian, ini juga bukan daerah penyelesaian. Ini adalah gambar dari pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 200 dan X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Inilah daerah penyelesaiannya. Oke, hari ini cukup ini saja dulu materi yang Ibu sampaikan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa melalui Classroom, bisa melalui WA, boleh juga dengan telepon atau SMS. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.